Assalamualaikum Mas Sony. Waalaikumsalam Mas Hendra, teman-teman semua. Terima kasih udah hadir kembali di Ngaji Roso. Aku pengen Mas Sony berbagi sebuah cerita yang dari cerita itu nanti moral story-nya teman-teman bisa terinspirasi, tergerakkan untuk lebih peduli dan suka berbagi bagi banyak orang gitu, karena itu nggak semua orang Mas punya kesadaran untuk kemudian memikirkan selain diri dan keluarganya gitu. Monggo Mas Sony. Iya, makasih Mas Hendra, teman-teman semua ya. Jadi eh, orang itu bisa hidup sejahtera dunia dan akhirat itu bukan karena dilihat di satu episode kehidupan saja gitu ya. Jadi ketika orang itu bisa hidup sejahtera, pasti itu tanaman yang sudah ditanam di hidup-hidup sebelumnya gitu. Dan biasanya kalau si itu sudah menjadi sebuah karakter dan kebiasaan, itu dia di tiap kali hidup dia akan mengalami kesadaran seperti itu gitu. Jadi hidupnya adalah berbagi kepada sesama. Kita kalau berbagi terus, maka energi itu akan dialirkan semakin deras, dan makanya itu sering disebut currencies. Currencies itu kan uang ya, tapi currencies itu current tuh artinya aliran sebenarnya gitu. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang kaya, misalnya sebagai contoh Bill Gates gitu ya, dia sedekahkan 99% dari hartanya untuk orang lain gitu misalnya. Dia jadi orang yang paling kaya di dunia dan one of the richest, dan juga dia juga tokoh terdepan dalam merubah peradaban manusia gitu. Nah itu tuh bukan sesuatu yang baru dilakukan di hidup sekarang gitu. Dia di tiap kali hidup ya seperti itu gitu. Artinya orang-orang kalau mau hidup sejahtera ya harus mengalirkan gitu, mengalirkan. Dan mengalirkan itu kunci gitu kan. Jadi uang itu harus mengalir. Akhirnya saya jadi orang yang lebih sejahtera, nasibnya berubah dan sebagainya, itu takdir itu. Jadi takdir itu yang menentukan siapa? Dirinya. Kita. Tapi ada hukum Tuhan yang bekerja gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita harus tahu dulu hukumnya. Baru kita main sesuai dengan aturan main itu gitu. Jadi kita itu menentukan takdir kita sendiri. Kamu yang berkehendak kepada Tuhan gitu, bukan Tuhan yang kemudian kamu dulu berkehendak gitu. Lalu nanti ada kehendak Tuhan yang mengalir gitu. Makanya kalau dibilang kalau kamu berjalan Tuhan berlari gitu ya. Kalau kita udah punya kehendak yang kuat, pasti akan dialirin tuh. Cuma pertanyaannya, kita tuh kan nunggu selalu gitu. Ya udah nunggu petunjuk Tuhan deh gitu. Kenapa nggak lakukan aja dulu gitu. Jadi yang namanya energi itu harus mengalir gitu. Energi itu bentuknya bisa apapun, bisa bentuknya materi, non materi gitu ya. Bisa apapun, itu semua harus mengalir dari atas ke bawah seperti aliran air gitu ya. Jadi makanya kalau dibilang surga itu adalah yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi mengalir itu artinya aliran, dan aliran itu selalu dari atas ke bawah seperti hukum gravitasi. Jadi kalau kita ingin selalu berada di atas ya kita harus siap mengalirkan itu setiap saat kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi nggak harus bentuknya harta, bisa apapun gitu, membantu sesama. Jadi ketika kita sudah sadar akan hukum aliran ini, maka Tuhan akan seperti pipa itu, pipa akan diperbesar dan alirannya kepada kita akan semakin besar gitu. Dalam bentuk apa saja. Jadi kalau di Al-Baqarah 215 tuh apa saja gitu loh. Jadi dalam bentuk harta, pengetahuan, dalam bentuk perhatian, waktu, usaha, tenaga, keringat, apapun itu harus kita alirkan kepada sesama gitu. Nah,
Dan itu harus dilakukan setiap saat gitu. Jangan nunggu setahun sekali bayar zakat gitu. Sedekah itu kalau di Quran itu apa namanya, harus setiap saat, bukan kayak sholat yang ada waktu-waktunya. Setiap saat tuh kita harus berguna, bermanfaat buat sesama gitu. Kalau lagi nggak bisa ngapa-ngapain, doakan semua gitu, doakan sesama gitu. Jadi hidup itu ketika hidup itu mengalir, maka energi yang dialirkan kepada kita juga semakin besar. Dan alirkan vibrasi kepada semuanya. Jadi kunci hidup sejahtera adalah berbagi gitu, Mas. Kalau kita mengacu ke misalnya ke Al-Quran, surat 51 ayat 16 sampai 21, dan dia di hidup-hidup sebelumnya suka berbuat baik, dan ketika malam hari dia selalu bermeditasi, dan di langit ada sebab-sebab rezekinya, dan semua akan terjadi sesuai apa yang dia ucapkan gitu. Jadi ucapannya itu udah menjadi kehendak semesta. Jadi kalau dibilang orang Jawa tuh idu geni gitu. Jadi dia udah doanya tuh nggak minta ke Tuhan, ngomong itu terjadi karena energi yang mengalir besar, karena dia mengalirkan apa-apa yang Tuhan alirkan itu dialirkan kembali kepada sesama. Dia mengambil secukupnya aja gitu. Kita belajar coba dari peristiwa kebakaran di LA ini. Mas tahu kan ada kebakaran di LA yang luar biasa. Kebakaran di LA itu ada sekitar 80.000 rumah yang terbakar habis, dan kebanyakan rumah-rumah orang kaya tuh di Pacific Palisades, di apa namanya Bel Air, di Malibu, di apa namanya Hollywood dan sebagainya itu. 2017 saya jalan ke situ tuh. Saya tuh wah gila, luar biasa ya kalau punya rumah di sini, enak banget gitu ya. Tapi ternyata ada rumah orang yang super kaya, tapi di LA, di kota LA itu ada 85.000 homeless gitu, yang mau makan aja susah gitu. Sehingga terjadi ketimpangan sosial di LA itu luar biasa gitu. Yang kaya-kaya sekali, yang homeless sampai nggak bisa punya rumah, dan yang kaya ini nggak tergerak gitu untuk ngebantuin apa homeless ini gitu. Mereka pikir udah bayar pajak selesai gitu. Apa yang terjadi? Ya, kebakaran seperti sekarang ini, itu kan ada sebabnya gitu. Kalau di Quran misalnya, apa namanya, at-takasur gitu, janganlah kamu bermegah-megahan, akan ada neraka jahim gitu. Itu udah terjadi dan real gitu. Artinya, hukum aliran itu adalah cara Tuhan untuk menjaga kita untuk bertransaksi sosial berdasarkan kasih sayang, tetapi juga menjaga sistem sosial untuk sehat gitu. Bayangin Mas, kalau uang itu nggak mengalir ya, seperti waktu kita COVID itu ekonomi tuh mandek kan, karena uang tidak mengalir ya. Dan bahaya tuh kalau namanya energi nggak mengalir itu, uang mandek, terjadi kriminalitas, terjadi ketimpangan sosial, terjadi masalah-masalah sosial dan sebagainya gitu. Jadi sudah menjadi kehendak Tuhan lah, kita itu hidup secukupnya dan mengalirkan yang Tuhan alirkan kepada sesama. Jadi makanya berbuat baik itu apa namanya, kita diminta untuk ikhlas dan tidak mengharap balasan gitu ya. Karena yang Tuhan lihat itu kasih. Jadi bukan perbuatannya tapi sikap hatinya waktu berbuat. Jadi it's not what you do, but your heart attitudes when you do it gitu. Sikap hatinya yang berbuat. Dan meskipun tadi Mas Hendra juga mengatakan kalaupun orang itu mengharap balasan, tetap ada aliran tetap gitu. Cuman beda alirannya gitu. Akan berbeda gitu alirannya. Iya. Kalau kita sadar itu dan kita mulai merubah diri kita untuk selalu berbagi, Tuhan akan mengalirkan apa aja gitu. Mau ilmu, mau kesadaran, mau hikmah, mau rezeki, mau apa aja kan dialirkan gitu. Kebahagiaan itu juga dialirkan gitu. Jadi ini semua aliran sih, gitu Mas. Meskipun orang yang tergerak untuk kemudian yang tadinya dia pelit menjadi suka berbagi, tapi karena motivasi pengen jadi kaya,
itu juga tetap akan bisa sesuai dengan keinginannya, Kak Mas? Jadi gini, makanya saya suka bilang itu yang penting bukan perbuatannya, tapi jadi gini, kalau kita berbuat buruk kita dibalas timpal, kalau kita berbuat baik kita dibalas berlipat ganda, karena di situ ada setitik kasih kan. Di dalam setiap perbuatan baik itu ada setitik kasih gitu. Nah, kasih itulah yang Tuhan hitung di semesta ini gitu. Jadi kalau perbuatan baik kita hanya mengharapkan balasan dalam bentuk lebih kaya atau pahala atau surga atau apa, itu biasanya kasihnya hanya setitik aja. Tapi kalau kita memberi dengan ikhlas, maka itu kasihnya berkelimpahan gitu. Nah, yang semesta ini hitung, tuh Tuhan itu hitung tuh kasih di dalamnya gitu. Tuh kira-kira. Ada nggak Mas cerita dari orang-orang yang tercerahkan gitu ya, dari agama apa saja, yang kemudian itu menggerakkan Mas Sony gitu, wah, untuk kemudian lebih peduli dan lebih berbagi secara ikhlas kepada orang-orang yang membutuhkan gitu? Ya misalnya Nabi Muhammad itu setiap hari dia menyuapi dan memberi makan orang yang buta dan selalu menghina dia di pasar gitu kan. Jadi tiap hari dia memberi kurma, memberikan, meskipun orang ini buta dan nggak tahu kalau yang memberi makan tuh Nabi Muhammad gitu. Tiap hari dia ucapannya mengumpat gitu kepada Nabi, dan tiap hari dia selalu memberi makan dan membalas dengan kasih gitu. Dan ketika kemudian Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Ali mencari orang ini dan melanjutkan memberi makan orang ini. Tapi orang ini mengatakan, ini roti yang kamu beri itu tidak seenak seperti orang sebelumnya yang selalu memberi aku gitu. Itulah Nabi Muhammad gitu. Jadi di cerita itu mengajarkan bahwa akhlak yang terbaik adalah selalu memberi. Meskipun kalau di 76 ayat 8 dan 9 tuh jangan mengharap apapun termasuk terima kasih gitu. Dan itu janji ya. Jadi kalau di 65 ayat 7 tuh, barang siapa yang sempit harap memberi. Barang siapa sempit dan memberi, Tuhan akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan itu. Kesempitan itu bukan cuma rezeki, tapi kesadaran, kepahaman, pola pikir, hati yang lapang dan sebagainya gitu. Jadi biasanya orang pelit itu atau kikir itu sempit gitu Mas, sempit semuanya, sempit rezekinya, sempit kesadarannya, sempit pola pikirnya, dan itu sebenarnya orang musyrik gitu sebenarnya. Orang pelit itu orang musyrik, orang yang sedang berpaling dari hukum Tuhan dan kasih sayangnya gitu. Ada siklusnya itu adalah, pertama kita nazar dulu, kita berniat gitu kan. Lalu setelah nazar kita infak. Infak tuh adalah mempersiapkan diri. Jadi ini siklus, kalau bukan secara fikih nih ya, tapi secara siklus perbuatan tuh pertama nazar. Aku berniat untuk, oke Tuhan, aku berniat untuk mengalirkan dan aku mohon dibimbing gitu, berapa jumlahnya, gimana caranya dan sebagainya, karena tiap orang tuh beda-beda gitu, nggak ada resep yang sama buat semua orang. Lalu dia berinfak, dia mempersiapkan diri, jadi misalnya bekerja dan sebagainya gitu ya. Lalu setelah itu dia bersedekah. Sedekah tuh artinya action gitu, berbuat gitu sesuai dengan aliran Tuhan yang ada di nazar itu. Lalu hasilnya adalah zakat. Jadi itu siklus antara nazar, infak, sedekah, zakat itu siklus gitu. Zakat itu hasilnya jiwa yang tumbuh, yang bersih, kesadaran bersih, jiwa tumbuh dan mengalir gitu Mas. Ketika kita udah bersih, zakat tumbuh, itu mengalir semua. Tumbuh tuh semua tumbuh gitu. Rezekinya tumbuh, kesadarannya tumbuh, kebahagiaannya tumbuh, hatinya lepas gitu, semua gitu. Jadi itu hukum Mas. Hukum itu artinya pasti terjadi gitu.
Thank you.